Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 bersama saya Inka Safitri. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pelajaran SPDP. Pertama, mengidentifikasi patung, mengetahui jenis-jenis patung, mengetahui bahan untuk pembuatan patung, serta mengetahui cara pembuatan patung. Pada pembelajaran IPA, tujuannya adalah mengidentifikasi perubahan pada masa pubertas, baik wanita maupun laki-laki. Kita mulai pembelajaran dengan membaca satu teks. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggalai. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggalai pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggalai dan menamainya si Gale-gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas atau lemah gemulai. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggalai agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-gale dapat bergerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Ya. Ritual ini pada orang Samosir disebut dengan tari tortor. Patung si Gale-gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomo, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Kita lanjut pembuatan patung. Ya. Patung itu merupakan karya 3 dimensi, yaitu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Adapun bentuknya berupa figuratif, yaitu meniru bentuk secara alami, non-figuratif, yaitu tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Kemudian jenis-jenis patung ada yang berbentuk desain deboss, relief. Relief itu dibagi menjadi 3, yaitu bas relief, yaitu relief datar, demi relief, serta haute relief. Ya. Haute relief ini relief tinggi. Kemudian fungsinya ada yang berfungsi sebagai keagamaan atau religi, kemudian monumen untuk memperingati suatu sejarah, arsitektur, ya. Kemudian ada yang membentuk dekorasi, hiasan, kemudian hanya seni saja, kemudian ada yang berbentuk kerajinan. Cara patung ada yang imitatif, bentuk realis, representatif, deformatif, non-figuratif, atau abstrak. Ya. Kemudian bahan-bahan apa saja yang dapat dibuat untuk patung? Ada yang terbuat dari batu, ya. Kemudian kayu seperti patung si Gale-gale tadi, yang terbuat dari besi, logam, kuningan, dan sebagainya. Ini biasanya dengan teknik cor, ya. Jadi dipanaskan dulu, kemudian dicetak dengan menggunakan alat cetak. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari tanah liat, ya. Tanah liat ini biasanya dibuat dengan cara membentuk dengan tangan, ya, kusir. Kemudian ada semen biasanya digunakan dalam bentuk cor. Kemudian bisa dari kertas bekas, kardus bekas, plastisin, ya, lilin, dan gips. Bagaimana teknik pembuatan patung? Ya, teknik pembuatan patung ini ada dengan menggunakan kusir, ya.
Lutser itu biasanya membuat patung dengan bahan yang lunak dengan menambah atau mengurangi bagian tertentu. Kemudian dengan teknik modeling, yaitu membuat model terlebih dahulu baru sebelum pembuatan patung. Kemudian ada dengan cara merakit, ya, membuat patung dengan bagian per bagian, seperti membuat puzzle baru dirakit. Kemudian ada teknik cor, tadi sudah disebutkan, terbuat dari besi, dipanaskan dulu baru dicetak dengan menggunakan alat cetak. Ada yang membantu tadi kalau dia terbuat dari tanah liat, ya, atau paspisin. Kemudian teknik pahat, apabila bahan untuk pembuatan patung terbuat dari bahan yang keras, misalnya kayu, ya, dia menggunakan pahat. Kemudian untuk menghaluskannya dia menggunakan amplas. Selanjutnya pada pembelajaran IPA, masa pubertas. Masa pubertas pada laki-laki dan perempuan dimulai dari bayi, anak-anak, serta masa remaja. Perubahan pada masa pubertas, ya. Tahapan perkembangan pada perkembangan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Di dalam tubuh hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan hormon ini akan mengakibatkan sel-sel matang sehingga terjadilah menstruasi. Kemudian pada laki-laki hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Kemudian pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat pada perempuan. Misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI bagi bayinya kelak. Pada laki-laki otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarga. Ya. Pada masa lansia terjadilah menopause, di mana keadaan tidak terjadi menstruasi. Nah, tugas, ya, pada tema 7 pembelajaran 3 subtema 3 pembelajaran kedua. Yang pertama, mencari informasi, ya. Informasi berupa ciri-ciri, jenis bahan pembuat patung, dan teknik pembuatan patung. Kemudian tugas yang kedua adalah rencana pembuatan karya patung, ya. Tugas yang ketiga, peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas. Kemudian refleksi, ya, komentar terhadap materi ini. Kemudian apa yang menarik, nah itu. Kemudian perhatikan, ya, diriku, perubahan apa yang kamu alami sesuai masa pubertas, ya. Kamu kerjakan di buku tulis. Jangan lupa pada pembelajaran PJJ kali ini tetap kita menjaga kesehatan dan untuk memutus rantai penularan COVID-19 mencuci tangan dan menggunakan masker. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.